saya mau berterima kasih dulu kepada Kak Sela Baca Buku karena sudah merekomendasikan buku super duper keren ini. Mantap. Hai buddy, selamat datang ke ruang review Bokaholic Buddy. Jadi di video review kali ini aku akan mereview bukunya Edogawa Rampo, yaitu Kursi Manusia. Jadi Kursi Manusia ini merupakan kumpulan cerpen terbaik karya Edogawa Rampo. Di dalamnya ada 6 chapter. Yang pertama berjudul Kursi Manusia yang diangkat menjadi judul utama. Kemudian ada Ulat Bulu, ada Neraka Cermin, ada Saudara Kembar, ada Kamar Merah, dan ada 2 pria cacat. Sekarang aku bakal ringkas sedikit tentang isi dari setiap chapter. Pertama, chapter yang judulnya Kursi Manusia. Ini bercerita tentang seorang penulis berbakat namanya Yoshiko yang pada suatu hari tiba-tiba mendapatkan surat misterius tanpa nama, tanpa sinopsis. Surat ini berbentuk seperti manuskrip. Awalnya Yoshiko tidak mau atau kayak ragu-ragu gitu membuka isi suratnya, tapi karena penasaran akhirnya dia baca manuskrip tersebut, dan di dalamnya ada seorang pria bercerita tentang kejahatan yang sudah dia lakukan. Dia bercerita bahwa dia adalah seorang lelaki yang memiliki wajah sangat buruk rupa, sehingga dia tidak punya kisah-kisah romansa atau hidupnya itu sangat membosankan. Si cowok yang katanya hidupnya sangat membosankan dan buruk rupa ini adalah seorang pengrajin kayu. Di karirnya sebagai pengrajin kayu, dia dikenal sebagai pengrajin yang sangat andal, sehingga orang-orang sering memesan hasil karyanya. Suatu hari, saking bosannya dengan kehidupannya, si cowok ini tiba-tiba punya ide gila untuk membuat kursi yang di dalamnya itu bisa muat manusia. Jadi si cowok ini memutuskan untuk masuk ke dalam kursi tersebut, menyediakan lampu, kemudian makanan di dalam sana. Tanpa pengetahuan orang-orang yang menduduki kursi tersebut, ternyata si cowok ini ada di dalam kursi itu. Ceritanya benar-benar gila. Bacanya itu kayak, ternyata ada ya manusia yang bisa berpikiran seperti itu. Jadi wajar aja sih kalau chapter pertama ini dijadikan judul karena memang ceritanya sangat. Kemudian ada chapter kedua. Chapter kedua ya judulnya Ulat Bulu. Jadi di chapter kedua ini dikisahkan ada suami istri. Si istri ini selalu dipuji-puji oleh tetangga karena katanya dia sangat berbakti pada suami, rela merawat suaminya yang cacat karena perang. Jadi setelah perang itu suaminya diceritakan tubuhnya hancur total sampai benar-benar udah gak berbentuk. Si istri ini menyebut suaminya hanyalah seonggok daging hidup. Seperti itu ya, saking hancurnya tuh badannya. Meski dipuji-puji karena telah berbuat baik pada suaminya, merawat suaminya yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa sendiri pasca perang, tanpa tetangga-tetangganya tahu sebenarnya si istri ini punya kelainan. Kelainan ini adalah istrinya senang melihat suaminya menderita. Tanpa bantuannya dia kan suaminya tidak bisa apa-apa. Jadi sebenarnya si istri mendapatkan kesenangan dari penderitaan suaminya tersebut. Kenapa judulnya Ulat Bulu? Kalian bakal tahu di akhir chapter kedua itu kenapa judulnya dikasih Ulat Bulu. Sangat. Kemudian chapter ketiga ini mengisahkan tentang kegilaan seorang cowok yang namanya dipanggil sebagai Tanuma. Tapi kisahnya Tanuma ini dibuat dalam sudut pandang temannya. Jadi si teman ini bercerita bahwa Tanuma itu sejak sekolah memang sudah gila, tapi semakin lama kegilaannya ini semakin menjadi. Si Tanuma sangat terobsesi dengan cermin berbagai jenis, mulai dari cermin cekung, cembung, sampai dia mengoleksi berbagai macam benda yang berkaitan dengan cermin seperti teleskop dan lain-lain.
Tapi kegilaannya Tanuma ini semakin menjadi-jadi pada suatu hari ketika dia tiba-tiba menciptakan cermin berbentuk bulat seperti bola dengan lampu di dalamnya dan hanya satu pintu masuk yang bisa dilewati oleh pria bertubuh rata-rata. Jadi ending dari cerita chapter 3 itu menurut aku lumayan, tapi bukan chapter terbaik dari bukunya Edogawa Rampo yang ini. Chapter 4 berjudul Saudara Kembar. Jadi di chapter ini ada seseorang yang mengaku akan segera dieksekusi. Jadi sebelum dia dieksekusi, dia ingin melakukan semacam pengakuan kepada Tuhan tentang kejahatan yang pernah dia lakukan. Sebenarnya dia itu sudah pernah melakukan kejahatan pertamanya sebelum dia ditangkap di kejahatan kedua. Jadi dia mengaku kejahatan pertamanya dia lakukan dengan mengorbankan saudaranya sendiri, saudara kembarnya. Jadi kalau kalian baca chapter saudara kembar ini, kalian bakal tahu betapa mengerikannya manusia jika sudah berhadapan dengan uang. Kemudian chapter kelima, Kamar Merah. Di chapter kelima ini diceritakan ada sebuah perkumpulan yang di dalam sebuah ruangan yang disebut Kamar Merah. Jadi di perkumpulan itu terdiri dari 7 orang. Salah satu mereka akan berbagi cerita-cerita mengerikan. Kemudian si aku yang disebut si aku ini bercerita tentang hal mengerikan yang sudah dia lakukan, di mana dia mengaku telah melakukan berbagai macam kejahatan. Totalnya sudah 99 orang yang dia bunuh dengan cara-cara yang sangat licik dan kejam. Jadi dia mengaku membunuh korban-korbannya itu secara cerdas. Jadi seolah-olah dia tidak sengaja melakukan pembunuhan atau melakukan kejahatan tersebut. Padahal pada nyatanya dia memang sudah merancang kejahatan tersebut agar seolah-olah tidak disengaja. Sampai di akhir cerita, si tokoh aku ini berkata bahwa dia ingin menyelesaikan pembunuhannya yang ke-100. Dan kemudian plot twistnya guys, plot twistnya akan muncul di akhir bab tersebut. Aku suka banget plot twistnya, makanya chapter Kamar Merah ini merupakan salah satu chapter yang paling aku suka di novel Kursi Manusia ini. Kemudian ada chapter terakhir yang judulnya Dua Pria Cacat, berfokus pada Saito dan Ihara di sebuah penginapan. Mereka ketemu di sana kayak orang awam yang gak sengaja ketemu gitu ya. Terus di sana si Ihara menceritakan tentang masa lalunya, bagaimana dia mendapatkan luka parah di wajahnya sampai wajahnya itu rusak. Setelah Ihara selesai bercerita, dia minta kepada Saito untuk ikut menceritakan tentang masa lalunya. Nah, disinilah si Saito ini menceritakan tentang masa lalunya yang dia sebut sebagai pengakuan, di mana dia itu dituduh telah membunuh seorang kakek tua di pondok tempat dia tinggal dulu bertahun-tahun lamanya yang lalu. Karena si Saito ini katanya mengidap penyakit berjalan sambil tidur. Jadi Saito dituduh telah membunuh kakek tersebut secara tidak sadar dalam tidurnya. Tapi plot twistnya lagi guys, memang buku ini tuh banyak plot twistnya. Jadi di plot twist Dua Pria Cacat ini juga wow banget. Makanya pada akhirnya aku menentukan 3 chapter dari 6 chapter di buku ini adalah chapter terfavorit aku, yaitu Kursi Manusia yang menjadi judul, kemudian Dua Pria Cacat dan Kamar Merah. Itu 3 chapter yang paling mind blowing. Jadi secara keseluruhan buku Edogawa Rampo ini sangat worth it untuk dibaca, sangat-sangat worth it. Karena selain ringan, tipis ya makanya aku sebut ringan, tapi isi di dalamnya guys, isinya sangat kompleks dan juga menarik untuk dibaca. Plot twistnya super duper kreatif, walaupun ini buku klasik ya, buku terbitan tahun 1924 yang pertama, cetakan pertamanya. Tapi kalian masih bisa relate dengan isi di dalam bukunya. Sebelum video ini kita tutup, saya mau berterima kasih dulu kepada Kak Sela Baca Buku karena sudah merekomendasikan buku super duper keren ini. Mantap. Kalian harus baca. Sampai jumpa di review lainnya.